Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Itulah kata Ki Hajar Dewantara. Untuk merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu diperlukan strategi yang tepat dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Nur Karomah, Guru UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo, saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Lampung tahun 2022. Ini dia aksi kedua, pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, kami anak hebat, kami sehat. Oke, anak-anak hebat Ibu, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya nak ya. Oke, boleh dipimpin. Adit, silahkan. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, nihil ya. Ya, Ibu mau lihat sudah rapi atau belum itu bajunya dirapihkan? Oke, sudah ya, lihat di sekelilingnya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah ambil. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Makna, tata, urutan, peraturan, perundang-undangan. Apa itu kemarin? Peraturan perundang-undangan. Iya, Lanita. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, tepuk tangan tuh Lanita. Dari materi makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab didukung dengan media pembelajaran PowerPoint dan audio visual, diharapkan kalian, anak-anak hebat Ibu ini mampu memahami makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe model pembelajaran Teams Games Turnamen, atau ini perlombaan kelompok ya, itu diharapkan meningkatkan kerjasama peserta didik dalam penerapan pembelajaran kelompok. Jadi, kalau kemarin kegiatannya kita adalah berdiskusi, tanya jawab, hari ini kita akan melanjutkan dengan model pembelajaran Teams Games Turnamen. Selama kegiatan pembelajaran ini juga, Ibu akan melakukan penilaian. Penilaian sikap kalian, bagaimana kalian jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam kelompok kalian. Lalu, Ibu juga akan menilai pengetahuannya. Pengetahuannya dari nanti, kalian mampu nggak sebagai anggota kelompok menjawab pertanyaan yang ada di karton-karton itu. Lalu, Ibu juga akan memberikan penilaian keterampilan. Dari kalian itu menjawab pertanyaan, responsifkah, apakah kalian ini menghargai temannya. Ibu juga akan melakukan penilaian ya, Nak ya. Oke. Undang-undang nomor berapa tadi, Dek? Iya, 22 tahun 2009 itu merupakan salah satu contoh dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Karena peraturan perundang-undangan di Indonesia ada berapa? Ada 7, Bu. Ada 7. Oke, apa saja? Undang-Undang Dasar Negara Iya, terus? Lalu? Oke, kita akan masuk ke pembelajaran dengan menggunakan model Teams Games Turnamen atau perlombaan kelompok. Jadi peraturan permainannya adalah nanti setiap anggota kelompok secara bergiliran itu menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas karton yang ada warnanya ini. Jadi ini isinya adalah pertanyaan. Nanti cari jawabannya di kotak yang sudah disediakan. Oke. Nanti kalian diberikan waktu setiap maju
anggota kelompoknya diberikan waktu 2 menit. Cukup nggak 2 menit? Oke, 2 menit secara bergiliran. Dan nanti setelah sudah selesai semuanya, kita lihat jawabannya. Jawaban yang paling banyak benar, yang paling banyak skornya, itu akan menjadi juaranya di antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Mengerti? Mengerti. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Di dalam Teams Games Turnamen dengan menggunakan model pembelajaran ini, ingat, yang diperlukan adalah kerja sama. Tapi sebelum kita memulai perlombaan kelompok ini, silahkan kalian baca dulu materinya. Boleh dibuka lagi bukunya biar bisa siap untuk lomba antar kelompok ini ya. Oke, silahkan baca bukunya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Oke, silahkan. Ayo, mana materinya? Nah, kita fokus sini dulu ya. Nanti yang akan jadi pertanyaan kan di sini. Ya. Fokus di sini dulu materinya ya. Nah, ini sudah selesai tadi dibaca ya. Oke, tapi fokus dulu ke materinya ya. Biar kamu siap nanti untuk kelompoknya ya. Sudah selesai baca materinya? Boleh ditutup bukunya. Siap belum? Lomba antar kelompok? Ya. Oke. Semuanya berdiri ya. Dukung temannya nih, setelah ini ya. Oke. Boleh berdiri semuanya. Yang maju pertama boleh berdiri di sini. Oke, siap? Siap belum? Ya. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan. Nah. Oke, sudah? Yakin dengan jawabannya ya? Oke, boleh kembali tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita koreksi bersama ya. Lihat soalnya dari kelompok 1 yang sudah dijawab. Oke, di sini soalnya adalah peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jawabannya apa? Memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh. Boleh dibuka? Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kita lihat jawabannya. Iya, peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara yang atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Betul ya? Oke, betul. Kasih tanda bintang, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang kedua, apa saja landasan dalam peraturan perundang-undangan? apa saja, ayo? Landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis. Betul. Oke, soal yang terakhir kita lihat ya. Apa saja asas-asas yang harus tercermin dalam setiap materi muatan peraturan perundang? Apa saja? Coba kita lihat. Katanya kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian, dapat dilaksanakan, pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kekeluargaan. Betul atau salah nih? Salah, kurang tepat ya. Ada berapa harusnya? 10, ini 8. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Boleh duduk. Oke, kita lihat bintangnya ya. Oke, kelompok 1 ada berapa bintang? 4. Kelompok 2? 4. Seri sama ya. Kelompok 3? 2 bintang saja. Kelompok 4? 5. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, ini udah juara satunya berarti kelompok 4 ya. Untuk menentukan juara keduanya. Pemenang keduanya itu antara kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu akan memberikan soal, silakan jawab
yang paling cepat bisa menjawab pertanyaan dari Ibu itu menjadi juara keduanya. Siap? Oke. Ya, boleh ditutup bukunya. Ibu kasih pertanyaan ya. Siap ya? Jangan tegang ya. Sudah tegang? Apa yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Landasan yang berkaitan dengan ideologi atau Pancasila. Oke, betul sekali, tepuk tangan. Oke, jadi juara pertamanya kelompok? Juara duanya kelompok? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hebat. Oke, perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju satu. Ibu ada sesuatu yang menang lomba hari ini. Oke. Oke, ini untuk juara satu ya. Oke, ini untuk juara dua. Oke, tepuk tangan. Hebat. Untuk yang lainnya tetap semangat belajarnya ya. Besok bisa ya. Lebih baik lagi ya. Oke, silakan boleh duduk. Oke, gimana belajarnya hari ini? Seru atau tidak? Seru. Ngapain aja kita dari tadi? Mendengarkan penjelasan guru, terus menonton video juga, terus tadi lomba antar kelompok. Besok mau lomba lagi? Mau. Yang belum dapat hadiah ya? Oke, semangat lagi belajarnya. Oke, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau Ibu menjelaskan, kira-kira jelas atau tidak penyampaian Ibu? Suara Ibu kurang keras? Ada bahasa yang kurang dimengerti? Oke, berarti tadi bisa memahami materinya? Kesimpulannya memang hari ini kita belajar tentang apa ya? Makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Oke, tadi itu peraturan perundang-undangan apa ya? Artinya ya? Yo, yang bisa ingat lagi. Iya. Peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tuh, tadi peraturan perundang-undangan ada berapa? 7. Apa saja? Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KPMPR 3, 4 apa Lutfi 4? Peraturan pemerintah, 5, peraturan presiden, Lucy 6, Faiz 7. Pengaturan daerah kabupaten kota atau kota. Iya, peraturan daerah kabupaten atau Faiznya grogi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, ingat itu peraturan perundang-undangannya ya. Minggu depan kita akan belajar bagaimana proses penyusunannya. Mulai dari perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu, yang ketujuh tadi itu, proses pembahasannya, proses pengesahannya, proses pengundangannya jadi sebuah peraturan ketujuh itu. Oke, untuk itu persiapkan diri kalian, baca-baca bukunya di rumah ya. Oke, tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau tadi kita membuka belajar dengan berdoa, kita tutup juga pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Ya, gerak doa mulai. Di salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Tepuk tangan untuk kita semua.